Open your mouth. Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul The Girl Who Escaped The Kara Robinson Story 2023. Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir, ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan situasi tegang pada penculikan yang dialami wanita bernama Kara Robinson. Dia merupakan seorang gadis remaja berumur 15 tahun yang tanpa sengaja diculik oleh sosok pria yang memiliki gangguan mental. Di tengah nasib buruk yang menimpa hidupnya, Kara Robinson akan mencari jalan keluar dari situasi mencekam itu. Lalu diperlihatkanlah bagaimana perjuangan Kara melarikan diri dari kediaman Tuan Richard McEvonitz selaku penculik. Awal mulanya, Kara Robinson diculik saat ia tengah menginap di rumah bestinya yang bernama Jess. Keduanya sangat kompak hingga sesekali mereka menginap di rumah masing-masing. Paginya Kara terbangun duluan karena hari ini adalah waktu yang spesial sebab keduanya ingin melakukan liburan pergi ke danau menghabiskan waktu bersama. Lantas Kara dan Jess segera bersiap untuk berangkat healing. Kemudian keduanya segera meluncur ke dapur menyiapkan hidangan sarapan. Sebelum melanjutkan aktivitas, Kara segera mengkonfirmasi kepada sahabatnya jika dia ingin mengabari ibunya. Apalagi Kara dan bestinya akan menghabiskan waktu bersama hingga malam nanti. Sehingga Kara langsung menghubungi sang ibu, sementara itu Jess bergegas mandi dan mempersiapkan dirinya. Sedari tadi Nyonya Debra bekerja di depan komputer, dia begitu sibuk dengan dunia pekerjaannya. Sehingga Debra sempat terkejut mendengar panggilan mendadak. Segeralah Debra mengangkat telepon, dia sungguh senang mendengar suara sang anak. Di kesempatan itu, Kara menyampaikan kepada ibu mengenai kepergiannya dengan Jess. Nyonya Debra pun menanyakan siapa saja yang ikut bersama anaknya. Lantas Kara berkata bahwa Ryan tak bisa ikut karena sibuk latihan. Ryan merupakan pacar Kara, namun saat ini dia tak memiliki waktu luang. Kemudian Kara menyampaikan kalau dirinya akhir pekan akan pergi menonton dengan Jess dan juga Katie. Tentunya sang ayah akan turut mengantarkan putrinya agar Kara aman. Sebelum menutup telepon, ibu mengatakan kalau dia akan pulang telat. Makanya, kemungkinan nanti malam tak akan bertemu Kara. Tak lama, Jess muncul setelah Kara selesai berbincang dengan ibunya. Ternyata sedari tadi Jess belum mandi, dia hanya berkemas saja. Setelah usai prepare, Jess segera mandi dan Kara akan menyiram bunga. Sembari menyiram tanaman, Kara mengamati wilayah sekitar. Tiba-tiba Kara agak bingung menyaksikan kemunculan mobil hitam yang mengintainya. Tak lama seorang pria keluar dari mobil itu, lantas Kara malah menghampirinya. Sebab Kara mengira pria yang berkunjung ada perlu dengan keluarga Jess. Akan tetapi, tebakan Kara salah, malahan Kara yang ditodongi dengan sebuah pistol. Di tengah ketakutannya, Kara tak mampu berteriak karena ancaman si penculik. Dia adalah sosok bandit yang telah menghancurkan kehidupan para remaja yang telah disandranya. Kara adalah korban selanjutnya yang akan diusik Tuan Richard McEvonitz. Segeralah Evonitz mengangkut Kara sambil memperhatikan wilayah sekitar. Dia ingin menutupi aksi jahatnya agar berhasil menculik Kara. Kemudian, Kara diperintahkan untuk memasuki box di dalam mobil yang telah disiapkan Evonitz. Meskipun ketakutan, Kara menuruti perintah dari Evonitz. Sebab kalau Kara berteriak, sudah pasti akan tertembak. Langsung saja, mereka melanjutkan perjalanan ke wilayah rumah Evonitz, sedangkan Jess saat ini syok atas kehilangan Kara. Padahal hanya ditinggal mandi sebentar, Kara sudah menghilang. Hal tersebut membuat Jess auto panik, dia pun segera mengabarkan kepada Nyonya Debra mengenai kejadian yang menimpa Kara. Tak hanya itu saja, justru Jess mencurigai bahwasannya Kara telah diculik, dan langsung saja Nyonya Debra panik, dia pun bersiap menghubungi mantan suaminya. Sedangkan di sana, Evonitz akan menahan Kara seperti korban sebelumnya. Tak lama mereka tiba di kerumahan, yaitu yang ada di rumah Evonitz. Saat ini Kara sungguh ketakutan, dia ingin kabur meninggalkan tempat menyeramkan itu. Namun ketakutan Kara yang besar membuatnya tak bisa bergerak. Kara malah membayangkan ketika Evonitz kembali dia akan ditembak mati. Sehingga Kara mengurungkan niatnya melarikan diri. Setelah pergi sebentar, Evonitz datang lagi mengarahkan rumahnya pada Kara. Sebelumnya si pria Saiko menyampaikan kepada Kara mengenai aturan yang ditetapkannya.
Kara tidak diperbolehkan untuk melanggar perintah dari Evonitz dan setelah itu mereka pun segera masuk ke rumah untuk melanjutkan aktivitas. Di kesempatan itu, Evonitz menyuruh Kara memasuki kamarnya. Kemudian Evonitz menerangkan kepada Kara bahwasanya Evonitz menggunakan senjata jika Kara berani membantah perintahnya. Lalu Kara pun langsung terduduk di atas kasur menunggu perintah dari Evonitz. Yang lebih gila lagi, Evonitz malah meminta Kara memanggilnya dengan sebutan ayah. Alhasil, mau tidak mau Kara menyetujui keinginan Evonitz. Segeralah Evonitz menanyakan tentang kehidupan Kara. Di tengah pembicaraan, Kara memperhatikan gerak-gerik Evonitz yang sungguh aneh. Meskipun takut, tetap saja Kara menjawab segala pertanyaan Evonitz mengenai dirinya. Lantas Evonitz juga bertanya soal hubungan Kara dengan Ryan yang merupakan kekasihnya. Kara pun menjawab, dia dan Ryan tak pernah melakukan hal yang melewati batas. Setelah mengetahui info itu, Evonitz semakin antusias dengan Kara yang masih polos. Dikarenakan tak mampu menahan tangis, Kara menjawab sambil menitikkan air mata. Tanpa memikirkan perasaan korbannya, Evonitz meminta Kara mengikuti aturannya. Kara diperintahkan berbaring di kasur, setelahnya Kara disuruh mandi dan berganti pakaian. Menyaksikan toilet di rumah Evonitz, kelihatannya dia pernah tinggal bersama wanita. Lalu Kara menyaksikan adanya jendela di toilet. Di kesempatan itu, Kara merancang rencana untuk kabur. Sementara itu Nyonya Debra menghubungi Ron yang merupakan mantan suaminya, sekaligus ayah Kara. Debra merintih dan menangis menceritakan tentang kehilangan Kara. Makanya Ron bersiap untuk menemui Debra. Tak lama, Debra dan Jess bertemu polisi setempat untuk meminta bantuan agar menemukan keberadaan Kara. Akan tetapi, polisi di wilayah tersebut seperti tak mempedulikan laporan Nyonya Debra. Di sisi lain, Kara telah selesai mandi dan berganti pakaian. Dia terpaksa mengenakan baju yang diberikan Evonitz. Dikarenakan kepo, Evonitz mulai bertanya kembali soal kehidupan Kara. Lantas Kara memiliki ide bagus untuk kembali mengorek informasi tentang Evonitz. Sebab Kara memiliki misi kabur dari sana, maka dia harus menemukan banyak info tentang pelaku penculikan. Lantas Evonitz pun beranjak dari sofa mengambil rokoknya. Kemudian saat Evonitz mundur, dia mengejutkan Kara. Evonitz memberikan pertanyaan kepada Kara soal rokok. Namun Evonitz kaget, ternyata Kara belum pernah menyentuh rokok sama sekali. Makanya, Evonitz pun bersiap memperkenalkan rasa rokok kepada Kara. Awalnya Kara takut, dia mencoba untuk menggilakan dan juga untuk menghentikan kegilaan Evonitz. Namun karena dia mengidap gangguan mental, Evonitz pun memaksa Kara melakukan perintahnya. Sehingga Kara mulai merasakan rokok yang diberikan oleh si Saiko. Setelah selesai perintah, Evonitz dia dibiarkan untuk beristirahat. Kemudian Kara pun melanjutkan misinya mengorek informasi. Kara menanyakan tentang hewan peliharaan Evonitz. Lalu tanpa kecurigaan, Evonitz menjawab pertanyaan yang dilontarkan Kara. Kemudian Kara bertanya apa pekerjaan Evonitz saat ini. Dikarenakan terbawa alur permainan, Evonitz mengisahkan tentang pekerjaannya tanpa curiga pada Kara. Kemudian Evonitz memperingatkan Kara untuk melupakan rencana kabur. Jika Kara berani kabur, maka dia akan merasakan konsekuensinya. Apalagi, Kara sampai melaporkan Evonitz ke pihak berwajib. Sontak saja Kara terkejut mendengar ucapan Evonitz. Dia mengatakan Kara pasti dikecam ketika melaporkan Evonitz sebagai korban pemerkosaan. Seusai melakukan sesuatu, Evonitz akan membebaskan Kara. Makanya Evonitz meminta Kara menurut padanya. Lagi dan lagi Kara bergidik ngeri mendengar omongan Evonitz. Mendengar ucapan sarkas Evonitz membuat Kara auto sedih. Kemudian Evonitz pun mengajak Kara kembali ke sofa untuk menonton TV. Segeralah Kara duduk di lantai. Dia mencoba untuk menjauh dari Evonitz. Di kesempatan itu Evonitz mengajak Kara nonton bareng film yang memacu adrenalinnya. Langsung saja Evonitz pun menyetel film yang akan dipertontonkannya pada Kara. Evonitz malah memperlihatkan pada Kara tentang adegan film dewasa. Kara yang tengah syok langsung menitikkan air mata. Sembari melamun, Kara memikirkan rencana untuk kabur. Sebab Kara sudah tidak lagi tahan untuk menemani orang gila yang berada di satu rumah dengannya. Sementara di sisi lain, Ibu Debra sedang menghubungi orang-orang untuk menanyakan soal Kara. Apalagi Debra hampir pasrah melihat pihak kepolisian yang tidak memperdulikan laporan darinya. Setelah menonton film dewasa, Kara ingin ke toilet karena ketakutan diganggu oleh Evonitz yang sepertinya ingin mengganggu Kara. Sialnya, Kara diikuti oleh Evonitz. Makanya Kara semakin tegang diperhatikan oleh Evonitz. Di kesempatan itu, Evonitz kelihatan kesal karena Kara mencuci tangan tanpa minta izin dari dirinya. Makanya, Kara pun langsung meminta izin kepada Evonitz. Hal tersebut membuat Evonitz senang karena Kara menurut kepadanya. Ketika usai dari toilet, keduanya melanjutkan perjalanan ke dapur. Sepertinya Evonitz ingin memasak makanan untuk Kara, sebab Kara tak boleh kelaparan saat bersama Evonitz.
Namun sayang, Kara tak ingin makan dan menolak perintah si Saiko. Sontak saja Evonitz terkejut melihat Kara berani melawannya. Lantas Evonitz pun memberikan ancaman pada Kara agar tak mengulanginya lagi. Untuk mengalihkan perhatian, Kara menanyakan tentang pekerjaan yang harus dilakukannya, sebab Kara akan bosan saat Evonitz sedang memasak. Makanya, Kara diperintahkan untuk menyapu rumah. Di saat menyapu rumah, Kara memanfaatkan situasi untuk menemukan informasi tentang Evonitz. Sembari menyapu, Kara melihat-lihat dinding yang bertuliskan nama dokter yang dikunjungi Evonitz. Bahkan informasi lainnya banyak dipajang di sekitar rumah. Tak mau melewatkannya, Kara menghafal segala hal yang dilihat olehnya. Sialnya Evonitz menyadari kalau Kara melihat-lihat isi rumahnya. Dia pun segera memberikan peringatan kepada Kara. Alhasil, Kara menahan tangisnya karena Evonitz sangat murka kepadanya. Di sisi lain, Nyonya Debra berkunjung ke wilayah polisi setempat. Hanya saja kedatangan Debra tak disambut dengan baik oleh Pak Polisi. Yang sedihnya lagi, Nyonya Debra sampai memohon agar polisi segera menindaklanjuti pencarian Kara. Bukannya membantu, si polisi malah mengatakan sebaiknya Debra segera pulang dan beristirahat. Sebab Pak Polisi merasa anaknya Debra cuma melarikan diri karena puber. Sontak saja Debra kaget melihat tanggapan pihak kepolisian yang tak menanggapi masalahnya. Saat ini, Evonitz membawa Kara kembali ke sofa, lantas keduanya menyaksikan acara berita di televisi. Melihat berita tersebut, Evonitz mulai membicarakan tentang kepedulian orang sekitar pada Kara. Kemudian Evonitz pun membahas tentang keluarga besar kerabat Kara. Menurut Evonitz, tak satu pun dari mereka yang mengkhawatirkan Kara, bahkan kehilangan Kara tak membuat keluarganya heboh. Mendengar ucapan Evonitz membuat Kara sedih dan menangis. Sepintas Kara rindu momen bersama keluarga, sahabat dan kekasihnya. Akan tetapi, tetap saja Kara lebih takut berada di satu rumah dengan sosok pria mengerikan. Langsung saja, Kara dan Evonitz pun beranjak pergi ke kamar, sebab sekarang sudah waktunya bagi Evonitz untuk tidur. Setibanya di kamar, Kara mulai ketakutan dengan setiap aksi Evonitz. Di kesempatan itu, Evonitz mempersiapkan tempat tidur untuk Kara. Ternyata Evonitz membuka peti untuk menyimpan Kara, sebab Kara akan melarikan diri kalau Evonitz lengah. Makanya, Evonitz mengantisipasi dengan menyembunyikan Kara ke dalam peti. Langsung saja Evonitz pun mempersiapkan segala benda sandraan untuk Kara. Mendapat perlakuan bejat Evonitz membuat Kara menangis. Setelah usai menutup peti, Evonitz pun meninggalkan Kara, sehingga Kara terkejut dia bahkan menangis di dalam peti. Menyadari keributan yang dilakukan oleh Kara membuat Evonitz tak tenang, apalagi dia juga memiliki gangguan kecemasan. Langsung saja, Evonitz membuka sandera pada Kara. Evonitz meminta Kara segera berhenti menangis agar dilepaskan. Meskipun melonggarkan sanderaannya, Evonitz tetap memperingatkan Kara tentang konsekuensi yang terjadi apabila Kara melanggar aturan darinya. Di tengah ketakutannya, Kara berusaha menurut kepada Evonitz agar nyawanya aman. Di kesempatan itu, Evonitz menyodorkan tangannya kepada Kara, sebab Kara harus segera keluar dari peti dan juga menepi. Lalu Kara segera duduk di pinggir kasur ditemani Evonitz. Melihat pergerakan si korban, Evonitz menyadari kecemasan Kara. Bahasa orang dokter, Evonitz segera memberikan obat penenang agar Kara berhenti cemas. Kara dipersilakan meminum obat dari Evonitz, sebab kalau Evonitz mengalami kecemasan berlebih, dia langsung minum obat itu. Ketika Evonitz membawa Kara beranjak dari kasur, Kara kembali memikirkan rencana untuk kabur. Di kesempatan itu, Evonitz tengah meletakkan barang di suatu kotak misteri, namun Evonitz nggak menyadari kalau Kara menyaksikannya. Ketika segala hal selesai dilakukannya, Evonitz pergi ke toilet, sebab Evonitz harus melanjutkan aktivitas berbenah diri. Apalagi, Evonitz akan segera tidur di kasur empuknya. Tanpa berlama-lama, Evonitz pun segera meluncur ke toilet. Namun sayang, Evonitz nggak sendirian, dia ditemani oleh Kara. Sehingga sejak tadi, Kara selalu menyaksikan kegiatan Evonitz dan sembari menunggu Evonitz selesai sikat gigi, Kara mulai memikirkan cara untuk kabur. Di kesempatan itu, Kara membayangkan aksi kabur yang dilakukan olehnya, namun Kara juga membayangkan reaksi yang dilakukan Evonitz ketika dia ketangkep basah. Kara pun berusaha kembali menormalkan dirinya agar tidak berhalusinasi. Selesai dari toilet, mereka memasuki kamar untuk beristirahat, kemudian Kara diborgol dan diikat agar dirinya tidak melarikan diri. Seperti biasa, Evonitz menyampaikan kepada Kara ancaman supaya Kara tidak kabur. Sehingga Kara kesulitan bergerak dan hanya terdiam. Sementara itu, Evonitz segera tidur karena hari semakin larut. Meski ketakutan, tapi Kara harus segera tidur. Makanya Kara segera memejamkan matanya dan memikirkan aksi kabur pada esok hari. Paginya, Kara terbangun duluan daripada Evonitz. Hal tersebut membuat Kara senang karena memiliki kesempatan melarikan diri. Tanpa berlama-lama, Kara berusaha untuk membuka borgol yang menahannya. Dengan sekuat tenaga, Kara bergegas mempercepat pergerakannya.
Tak terduga, Kara berhasil melepaskan diri dan buru-buru melarikan diri, walaupun dalam keadaan compang-camping Kara tetap berusaha kabur. Tak lama, Kara sampai di tengah jalan, dia menemukan mobil di jalan. Langsung saja, Kara menghentikan mobil dan meminta pertolongan. Meskipun sudah telat bekerja, tetapi kedua pria tersebut tetap menolong Kara. Kemudian Kara diantarkan pergi ke kantor polisi pusat. Kara sungguh bersemangat melarikan diri, ketemu dengan staf kepolisian. Setibanya di sana, Kara segera menceritakan tentang si penculik kepada pihak kepolisian. Hal tersebut membuat Sersan Rowland segera keluar menemui Kara. Segera, Rowland pun melepaskan borgol di sebelah tangan Kara, sebab Kara harus ditenangkan lebih dahulu sebelum memberikan pernyataan untuk laporannya. Tanpa berlama-lama, Kara menyerahkan tangannya untuk dilepas, kemudian Kara menceritakan kepada Pak Rowland kejadian yang dialaminya. Dia mengatakan bahwa dirinya telah menjadi korban pemerkosaan si Evonitz. Tak lupa pula, Kara menjelaskan tentang ciri-ciri dari pelaku penculikan. Melihat Kara melaporkan masalah dengan lugas membuat pihak kepolisian semakin terbantu. Kemudian, Kara diajak ke ruangan untuk diperiksa lebih lanjut. Lantas pihak kepolisian menghubungi Debra untuk menginfokan keberadaan sang anak. Ketika berbicara dengan Kara, sang ibu langsung menangis, dia ingin segera menemui Kara. Kemudian, Mbak Sersan Boni pun mulai menginterogasi para pria yang membantu Kara tiba di kantor polisi. Ketika laporan telah didapatkan, Sersan pun segera menginfokan kepada Rowland. Lantas Kara akan dibawa kembali ke rumah tempat Evonitz berada. Sementara Evonitz dinyatakan hilang karena menyadari polisi mengejarnya. Mendapatkan informasi tersebut, ibu Kara auto mengamuk. Padahal dia belum melihat Kara sama sekali. Tetapi sayangnya, Kara malah setuju melihat TKP rumah Evonitz. Setelah itu, Kara bisa segera menemui ibunya. Nyonya Debra langsung menangis memeluk sang putri. Tak lama, Sersan Boni muncul lagi. Dia menanyakan wajah pelaku penculikan. Langsung saja, Kara menjawab pertanyaannya dinyatakan dan juga ditanyakan kepadanya. Tanya itu saja, Sersan Boni juga meminta Kara menceritakan tentang penculiknya dan Kara kembali menjelaskan secara rinci. Namun sang ibu sempat kaget mengapa putrinya mengetahui banyak sedetail itu. Karena ketelitian Kara, pihak kepolisian sungguh terbantu akibat informasi yang sangat akurat. Bahkan Kara menceritakan tentang masa lalu Evonitz yang diberhentikan secara tak terhormat dari Angkatan Laut. Selain itu, Kara juga melaporkan tentang tempat yang akan dikunjungi oleh Evonitz besok, sebab Kara sempat melihat list jadwal Evonitz di kalender. Saat ini, syerif tertinggi mengunjungi TKP rumah Evonitz, kemudian para anggotanya memutuskan untuk menyelidiki kediaman Evonitz juga. Bahkan mereka mendengarkan tentang saran Kara memeriksa kotak box yang disimpan oleh Evonitz. Ternyata, di dalam sana terdapat kertas informasi mengenai 2 remaja yang dibunuh oleh pria Saiko. Dari beberapa korban, hanya Kara yang berhasil kabur dan tetap hidup. Setelah diinterogasi, Kara pun divisum oleh pihak perawat untuk menjalankan prosedur kepolisian. Di tengah penyelidikan, Kara santai saja walaupun habis mengalami tragedi. Setelahnya, Sheriff berbincang dengan polisi yang mengabaikan laporan Debra. Tak lama, Sersan Boni muncul. Dia menginfokan Ashley dan ibunya Evonitz ketemu. Ternyata, benar yang diinfokan oleh Kara tentang segala hal, sedangkan Kara dijemput oleh keluarga dan rekan terkasihnya. Sontak saja, Kara sungguh senang bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Setelah itu, Kara meminta pulang ke rumah agar bisa menenangkan diri. Saat di jalan, Kara menolak menjawab pertanyaan ibunya. Sepertinya Kara lebih nyaman ditanyain oleh pihak kepolisian mengenai kejadian yang menimpanya. Dikarenakan takut penculik Saiko meneror Kara, para staf kepolisian ditugaskan berjaga di wilayah rumahnya. Setelah itu, Kara berbincang dengan Sersan Boni sejenak. Karena lelah, Kara memutuskan untuk tidur dan beristirahat. Keesokan harinya, Kara meminta izin kepada sang ibu untuk pergi keluar. Namun ibunya takut Kara keluar rumah karena masih trauma. Alhasil, Kara berdebat dengan sang ibu. Tak lama Jess muncul, dia datang menjenguk Kara, sehingga Kara membawa Jess ke kamar. Keduanya mulai berbincang di kamar dan saling curhat, sementara pihak kepolisian sedang menginterogasi Ashley dan mamanya Evonitz. Ternyata benar, Evonitz memang diketahui melakukan tindakan asusila, makanya pihak kepolisian terus mengejar Evonitz kemanapun dia kabur. Setelah itu, Kara memutuskan pergi mengajak Jess menonton pertandingan Ryan, sebab kali ini Kara ingin mengunjungi Ryan. Apalagi, Ryan tengah mengikuti turnamen baseball. Setibanya di sana, Kara bertemu Ryan. Mereka kelihatan saling merindukan. Ketika usai nonton acara baseball, Kara pun bersiap pulang. Di sisi lain, pihak kepolisian tengah beraksi. Mereka datang menangkap Evonitz ke penginapan yang dikunjunginya. Sialnya, Evonitz berhasil kabur setelah melihat pihak polisi. Akhirnya, mereka pun kejar-kejaran agar Evonitz tertangkap. Tak terduga Evonitz malah memutuskan bunuh diri ketika polisi mengepungnya. Esok harinya, ibu pun menghidangkan sarapan untuk Kara. Sontak saja Kara senang bisa merasakan masakan ibunya lagi.
Di kesempatan itu, ibu memberi informasi tentang kematian Evonits. Hal tersebut membuat Kara syok karena telah mendapatkan laporan. Tak lama, Syarif berkunjung untuk memberikan informasi pada Kara. Dikarenakan sungguh kesal, Kara sampai bertengkar dengan ibunya. Seharusnya ibu memberitahukan berita kematian si pria Saiko lebih awal padanya. Di luar rumah, Kara bertemu Syarif, mereka mulai berbincang lagi. Lantas Kara pun mengungkapkan kekesalannya. Padahal dia ingin menyaksikan Evonits divonis hukuman di pengadilan. Bahkan Kara sudah menyiapkan dialog untuk memojokkan Evonits di persidangan. Namun sayangnya, Evonits malah bunuh diri. Di kesempatan itu, Syarif menasihati Kara agar berhenti bersedih. Setelah mengeluarkan kekesalannya, Kara kembali bersemangat untuk melanjutkan hidupnya. Kemudian di persidangan tak jadi digelar karena pelaku telah bunuh diri. Maka dari itu, keluarga dan orang sekitar pun tak perlu mengetahui tentang kronologi kejadian yang dialaminya. Setelah itu, Kara pun bertemu dengan ibunya untuk berbaikan dan ceritanya berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!